Teman-teman pernah ngalamin nggak pengen pergi ke suatu tempat, mudik misalnya, atau pulang kampung, cuma karena nggak ada biaya, semuanya itu hanyalah mimpi aja. Nah, kali ini aku akan berbagi cerita seputar hal itu langsung dari Master the Law of Attraction. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the Law of Attraction dan juga spirituality. Kali ini aku akan menceritakan tentang Neville Goddard. Buat teman-teman yang belum tahu siapa Neville Goddard, dia adalah salah satu pelopor di bidang the Law of Attraction dan juga pencipta hukum Imagination Create Reality, alias berimajinasi kita akan menciptakan realita hidup yang kita inginkan. Nah, banyak sekali bukunya dari dia, teman-teman mungkin bisa Google aja ya dan belajar langsung dari buku-bukunya, atau kalau males bisa tonton di Kunci Hidup aja. Anyway, dulu sebelum dia bekerja sebagai spiritual teacher, dia sempat menjalani atau memiliki profesi sebagai professional dancer atau penari profesional. Nah, ketika dia menjalani tour di London, dia mendatangi sebuah seminar seputar spiritual dan mystic teachernya saat itu adalah Abdullah dari Ethiopia, yang kemudian setuju untuk menjadi guru pribadinya dia selama 7 tahun terakhir. Abdullah biasa dipanggil sama dia sebagai Ab, singkatannya Ab ya. Nah, waktu itu di Amerika terjadi Great Depression alias krisis moneter yang sangat parah. Banyak sekali orang yang tidak bisa membeli makanan karena kehilangan pekerjaan. Nah, otomatis dia tidak bisa membayar penari. Jadi intinya sama aja, Neville Goddard juga mengalami masalah yang sama. Kemudian dia mendatangi gurunya dengan berpikiran mungkin gurunya bisa membantu keadaannya dia. Nah, waktu dia datang ke gurunya, dia bilang, aku mau pulang kampung aja. Kampungnya dia itu dari Barbados ya, jadi waktu itu dia tinggal di New York. Nah, kemudian Abdullah bilang sama dia, Neville, ini saatnya kamu mempraktekkan dari ilmu yang kamu pelajari selama 7 tahun terakhir. Terus Neville bilang, oke, aku siap. Kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan. Waktu itu dia masih berpikiran bahwa gurunya akan memberikan dia uang kayak gitu, atau sesuatu lah ya untuk membantu dia pulang kampung. Ternyata gurunya itu bilang sama dia, you are in Barbados now, go home and sleep. Intinya gurunya itu bilang kalau kamu sekarang ada di Barbados, terus sekarang kamu pulang dan tidur. Neville masih agak bingung, tapi dia nurut-nurut aja. Nah, waktu dia pulang, terus dia tidur sambil mikirin apa kata gurunya itu. Seminggu berlalu, terus dia datang lagi ke gurunya, terus dia bilang, aku udah pikirin apa yang kamu omongin setiap malam sebelum tidur. Cuma masalahnya gimana caranya aku bisa pulang kalau aku nggak punya uang sama sekali. Buat makan aja aku susah. Terus gurunya bilang, gurunya itu agak-agak kasar ya, atau rude ya bahasa Inggrisnya. Dia bilang, siapa yang bilang sama kamu pergi ke Barbados? Aku bilang kamu di Barbados. Intinya kamu udah nyampe sana. Jadi itu yang harus kamu pikirin sebelum tidur. Intinya kayak gitu kan. Terus pikirin kamu tidur di rumah ayahmu. Lakukan sekarang sebelum tidur. Go home, tidur. Terus dia langsung oke, I get it. Ya, oke. Terus dia pulang, terus dia mulailah berimajinasi bahwa dia sudah berada di Barbados dan tidur di rumah bapaknya setiap malam. Sebulan kemudian, dia mendapatkan surat dari kakaknya yang berisikan bahwa kakaknya itu ingin dia pulang kampung karena ingin merayakan Natal bersama. Jadi, dia sudah membelikan tiket untuk bisnis kelas. Nah, Neville seneng banget. Dia langsung pergi ke maskapai perkapalan itu ya, untuk ngecek tiketnya itu bener apa enggak dari kakaknya sama register namanya. Di sana petugasnya bilang, maaf, kamu nggak bisa naik kapalnya karena kita fully book. Paling-paling kamu cuma bisanya naik di economy class, jadi first classnya hilang gitu kan. Terus Neville bilang, ya, it's okay, yang penting aku nyampe ke Barbados, aku nggak masalahin itu kok, yang penting aku nyampe aja. Terus mereka akhirnya register namanya di third class ya, atau kelas ekonomi biasa. Nah, waktu pulang ke rumah, dia mampir ke rumah gurunya lagi. Terus dia bilang, Up, lihat nih, aku dapet tiket, yeay, aku seneng banget. Wah, ternyata lama juga ya, aku harus melakukannya sebulan berturut-turut. Setiap malam aku mimpi tidur di tempatnya bapakku. Tapi it's worth it lah, aku bisa pulang.
Walaupun aku pergi dengan third class, harusnya aku first class sih, cuma mereka bilang mereka itu penuh, jadi aku harus ke kelas ekonomi biasa. Di luar dugaan, gurunya itu marah sama dia sambil bilang, siapa bilang kamu pergi naik kapal kelas ekonomi? Aku bilang kamu itu di Barbados dan kamu itu naik first class, titik. Terus dia banting pintunya. Neville pulang ke rumah sambil sedih, sambil mikir, loh kok begitu ya? Dia nggak habis pikir gitu kan, kok oke. Dia masih nggak ngerti gitu kan. Tapi kata dia, ya udahlah ya, nggak penting, yang penting aku nyampe sana. Nah, pas hari H-nya, waktu dia check-in, petugas dari perkapalan itu bilang, wow, Mr. Neville, congratulations, kita ada yang cancel, jadi kami akan menaikkan Mr. Neville di first class kembali. Dan gak cuma itu, kita juga banyak sekali kejutan karena kita merasa bersalah. Jadi dia dapat gak cuma first class, tapi dia upgrade yang lain. Nah, sekarang apa yang bisa dipelajari dari cerita ini? Yang pertama, bahwa segala sesuatu itu mungkin. Yang kedua, teori mengenai berimajinasi akan menciptakan realita itu beneran nyata. Neville sendiri membuktikannya, nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Ini merupakan yang pertama yang dia buktikan, tapi selanjutnya dia melakukannya berulang-ulang. Intinya gini, teman-teman tahu kan kalau kita memiliki dua pikiran, pikiran bawah sadar dan juga pikiran sadar. Pikiran sadar atau conscious mind itu kan tugasnya segala sesuatu yang mengambil keputusan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan creativity, inovasi, dan lain-lain ya kan. Sedangkan subconscious mind itu segala sesuatu yang otomatis atau unconditional. Pokoknya intinya kalau programnya sudah masuk, dia akan jalan dengan sendirinya. Dari mulai jantungnya berdetak, nggak pakai mikir, nggak pakai decide hari ini berdetaknya gimana ya, kencang apa lambat. Nah itu subconscious mind. Ibaratnya itu subconscious mind itu kayak tanah, dia nggak ngejudge. Kalau kita kasih biji bunga matahari, ya akan tumbuh bunga matahari. Kalau kita kasih biji cabe, ya dia akan tumbuh pohon cabe. Nah sekarang apa hubungannya sama berimajinasi sebelum tidur? Jadi ketika kita berimajinasi sebelum tidur, itu sama halnya seperti kita menanam biji ke dalam tanah, karena subconsciousnya itu kan kayak tanah tadi kan, sedangkan conscious, pikiran sadar betul itu ya kayak bijinya itu. Jadi bijinya itu kita pikirin apa yang kita inginkan. Untuk di kasusnya Neville tadi, dia pengen mudik ke Barbados. Jadi bijinya yang ditanam ke tanah tadi itu adalah bahwa dia berada, ingat ya, bukan dari ke tempat itu atau menuju atau going to, tapi from there, dari sana. Itu bedanya juga di situ ya. Jadi dia sudah berada di Barbados, bukan dia akan pergi ke Barbados. Karena kalau dia akan itu kan berarti belum terjadi, dan prosesnya akannya ke sana itu bukan urusan kita. Kita nggak perlu tahu bagaimana caranya hal itu terjadi. Yang kita perlu tahu itu rasanya sudah berada di sana, sudah berada di Barbados, sudah berada di rumahnya bapaknya, sudah tidur di sana. Bagaimana caranya? Nggak perlu tahu. Karena kalau kita mulai cari tahu gimana caranya, kan nggak punya uang, kan lagi krismon, nggak akan kemana-mana guys. Stop that. So do the same. Apapun yang teman-teman inginkan saat ini, nggak perlu dipikirin bagaimana caranya. Intinya tanam bibitnya. Bibitnya harus jelas, harus di akhir. Kita tahu itu bakalannya jadi pohon cabe, ya sudah, pohon cabe ditanam bibitnya. Nggak perlu tahu gimana caranya, bagaimana prosesnya, bakalannya tumbuh kok. That's it. And see you in the next video. Bye for now.